Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Cici dan teman-teman kelas perilaku konsumen kelas B. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kali ini kita akan mempresentasikan chapter 10 dan 11. Oke. Jadi sebelum perkenalkan, nama saya Rafael Disaya dan saya akan mempresentasikan mengenai LO 10.1 Family and Consumer Socialization. Baik, jadi apa itu sosialisasi? Nah, jadi sosialisasi itu merujuk pada proses seseorang untuk belajar berperilaku sebagaimana perilaku tersebut diterima oleh masyarakat. Dalam konteks marketing, peran terpenting keluarga adalah sosialisasi pada anggota keluarga mulai dari yang terkecil hingga orang dewasa. Nah, jadi di sini consumer socialization adalah proses di mana seorang anak memperoleh keahlian, pengetahuan, tingkah laku, dan pengalaman penting dalam fungsinya sebagai konsumen. Nah, terutama dimulai saat ia menjadi bagian dari sebuah keluarga. Nah, jadi di sini ada socialization agent, yaitu individu atau organisasi yang berperan dalam proses sosialisasi karena adanya frekuensi hubungan dengan seseorang dan kontrol atas penghargaan dan hukuman terhadap seseorang. Nah, dalam hal ini, contohnya di dalam organisasi terkecil yaitu keluarga, itu socialization agentnya adalah orang tua atau ayah dan ibu. Nah, jadi mereka ini berperan dalam proses sosialisasi karena mereka memegang sebuah kontrol dan juga mempunyai frekuensi hubungan dengan anak. Nah, berikutnya ada sumber-sumber sosialisasi atau socialization source. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa pada masa awal atau pre-adolescent atau pra-remaja itu sosialisasinya dimulai dari anggota keluarga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anggota keluarga menginfluence pada nilai-nilai dasar dan juga perilaku. Nah, di sini seperti ada moral dan religious principle, terus ada interpersonal skills, habis itu standar berpakaian, manners dan speech, habis itu ada educational motivation, lalu ada occupational or career goals, dan juga yang terakhir ada norma-norma perilaku konsumen. Nah, ini diperoleh dari anggota keluarga pada masa pra-remaja. Berikutnya adalah masa awal tahap remaja, dari remaja hingga orang dewasa. Itu kebanyakan sumber dari sosialisasi itu berasal dari teman. Nah, di sini teman itu dia mensosialisasikan perilaku ekspresif seperti pada style, gaya berpakaian, mode, in and out, dan perilaku konsumen yang dapat diterima oleh lingkungan pergaulannya. Habis itu berikutnya ada model socialization related attitudes. Nah, jadi berkaca pada apa yang sudah kita pelajari dari paruh sebelumnya, di sini juga terdapat marketing reseptif dan marketing resisten oleh seorang ibu. Nah, jadi di sini marketing reseptifnya itu ada 3. Yang pertama ada the balancer, the nurturer, dan yang terakhir ada the diva. Jadi the balancer ini seorang ibu wanita karir yang mempunyai 2 tugas untuk mengajari anaknya untuk dapat menjadi konsumen yang baik. Habis itu berikutnya ada the nurturer yang berfokus pada keluarganya dan bahkan sering mengorbankan keinginannya untuk memberikan keinginan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Terus yang terakhir ada the diva, itu seorang ibu yang berfokus dalam mencari ingin diterima oleh orang lain. Nah, jadi di sini dia melihat bahwa anaknya itu juga merupakan bagian dari image-nya dan juga meminta anaknya untuk melakukan sesuatu agar hidup ibunya lebih mudah, secara kasar seperti itu. Habis itu berikutnya ada marketing resistant. Nah, jadi marketing resistant juga ada 3. Yang pertama the protector, the struggler, dan juga the stoic. Nah,
Nah, jadi protektor ini dia mengajari anaknya untuk berbelanja dan juga menghabiskan uangnya secara bertanggung jawab. Habis itu the struggler, dia tidak punya uang yang dapat dimanjakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sangat memperhatikan harga dan value yang sadar akan nilai yang didapatkan pada saat berbelanja. Habis itu the stoic, itu culturally and social isolated. Dia melihat dirinya sebagai caretaker dan homemaker. Dia mencintai anaknya namun memiliki rentang emosi yang jauh dari anak-anaknya. Oke, berikutnya ada parental styles and consumer socialization. Nah, jadi menurut sosiolog terdapat klasifikasi dampak gaya orang tua pada perkembangan anak dan kemudian marketers menerapkannya pada sosialisasi konsumen. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 4 dimensi ya dari gambar ini. Yang pertama ada permissive yang berlawanan dengan restriktif, dan juga very nurturing yang berlawanan dengan not nurturing. Nah, jadi dari 4 gaya orang tua ini terdapat sikap masing-masing terhadap bagaimana mereka menanggapi sebuah iklan, konsumsi, dan mengikuti permintaan pembelian. Nah, 4 gaya tersebut meliputi indulgent parents, dapat kita lihat di gambar kiri atas, di bagian kiri atas. Jadi di sini indulgent parent merupakan orang tua yang sangat mengasuh dan sangat permisif selama sosialisasi konsumen terhadap anak-anaknya. Seperti sangat sadar tentang advertising. Nah, dia juga berbicara dengan anaknya tentang advertising. Nah, habis itu dia memenuhi keinginan anaknya, dan juga dia mendiskusikan apa itu konsumsi dan juga konsumsi dan value-nya kepada anaknya. Habis itu yang di kanan dia ada dimensi permissive dan not nurturing, ada neglecting parents. Nah, jadi neglecting parents ini dia sangat permisif dan memberikan sedikit atau tanpa pengasuhan kepada anak-anak mereka selama sosialisasi konsumen. Habis itu berikutnya ada authoritative parents. Authoritative parents dapat kita lihat di bagian kiri bawah, di mana dia ada di dimensi orang tua yang very nurturing dan juga restriktif. Nah, jadi authoritative ini sangat mengasuh dan juga membatasi anak dalam hal sosialisasi konsumen. Nah, jadi di sini dia orang tuanya tuh dia membatasi exposure advertising kepada anaknya. Habis itu dia juga kadang menonton TV dengan anak-anaknya, dan dia juga berbicara dengan anaknya mengenai apa itu konsumsi dan sebagainya. Habis itu yang terakhir ada dimensi terakhir, yaitu authoritarian parents. Dia berada di kanan bawah, dia ada di antara not nurturing dan juga restrictive. Nah, jadi authoritarian parents itu sangat membatasi dan tidak mengasuh selama sosialisasi konsumen. Nah, di sini jadi ini orang tuanya dia sangat restriktif, seperti misalnya anak itu harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Dia juga membatasi perilaku dari ajakan dari lingkungannya, dan perilakunya sangat buruk terhadap advertising atau pengiklanan. Dan juga dia tidak dengan mudahnya mengabulkan permintaan seorang anak. Ya, berikutnya itu adalah the stage of consumer socialization. Di sini terdapat 3 stage. Yang pertama, stage awal, perceptual stage, yaitu rentang umur 3 sampai 7 tahun. Nah, di sini selama anak-anak mulai membedakan iklan dari program, mengaitkan nama merek dengan kategori produk, dan memahami skrip dasar konsumsi. Yang berikutnya adalah analytical, rentang umurnya 7 sampai 11 tahun. Nah, jadi di rentang ini anak-anak menangkap maksud persuasif dari sebuah iklan dan mulai memproses isyarat fungsional mengenai sebuah produk dan mengembangkan pengaruh pembelian dan strategi negosiasi. Habis itu yang terakhir ada reflektif, dia berada di rentang umur 11 sampai 16 tahun. Di sini stage ini ketika anak-anak memahami taktik dan daya tarik periklanan, menjadi skeptis tentang iklan, dan memahami skrip belanja yang rumit,
dan mampu mempengaruhi pembelian. Berikutnya, um, children development as a consumer. Nah, ini ada tahap-tahap pengembangan anak sebagai sebuah konsumen. Yang pertama itu stage 1, di mana mereka mulai berbelanja bersama orang tuanya dan mulai mengobserv. Habis itu stage 2, berbelanja dengan orang tua dan mulai meminta untuk dibelikan hal apa yang dia inginkan. Nah, biasanya di sini mereka mulai terhubung dengan pengiklan dan juga mulai ingin meminta-minta sesuatu dengan menunjuk pada benda yang mereka inginkan. Habis itu stage 3, berbelanja dengan orang tua dan memilah-milah produk apa yang ingin mereka beli. Nah, habis itu berikutnya stage 4 itu shopping independently. Di sini stage ini orang tua membiarkan anaknya untuk berbelanja online sendiri dan atau dengan temannya. Nah, di sini mereka mulai memahami bagaimana berbelanja dan membuat keputusan terhadap pilihan apa yang ingin mereka beli. Nah, habis itu stage terakhir atau stage kelima, berbelanja yang rumit dan skeptis. Nah, jadi di sini umurnya pada 11 sampai 16 tahun. Nah, mereka di sini mulai skeptis tentang sebuah iklan dan mulai memahami kerumitan dari shopping script. Nah, di sini mereka mulai mencoba untuk bernegosiasi dan juga mulai terpengaruh dari pilihan pembelian. Itu yang terakhir, family supportive roles. Nah, family supportive role ini, keluarga memiliki peran-peran suportif terhadap proses sosialisasi dan perilaku konsumen pada anaknya. Nah, jadi di sini terdapat 3. Yang pertama ada economic well-being, emotional support, dan juga suitable lifestyles. Jadi kalau economic well-being ini, keluarga sebagai anak sebagai bagian dari organisasi keluarga, diharapkan keluarga dapat memprovide sumber-sumber dana atau financial resource kepada para anggota keluarga untuk mengalokasikan bantuan kepada seluruh anggota keluarga. Habis itu ada emotional support, yaitu fungsi utama dari sebuah keluarga adalah untuk memberikan anggotanya kasih sayang dan affection dan intimacy. Habis itu yang terakhir ada suitable lifestyles. Nah, jadi di sini suitable lifestyle tuh bagaimana gaya hidup orang tua dapat mempengaruhi bagaimana anaknya nanti, seperti learning dan education, aktivitas rekreasi, hobi. Habis itu juga ada shopping habit dan juga bagaimana career goals yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.